Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ke kelompok 11 akan menjelaskan tentang tugas-tugas pengembangan peserta didik di sekolah. Sebelum itu, saya akan perkenalkan teman saya, yaitu saya sendiri, Muhammad Fadila Maulana Sidki, Ubadillah Akbar, Salfona Jufri, dan yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan bagian pertama. Periode perkembangan pada anak. Menurut Habig-Hurst 1961, mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 sampai dengan 13 tahun. Usia anak-anak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia para sekolah dan usia para sekolah disebut dengan kanak-kanak awal atau early childhood, dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir late childhood. Usia kanak-kanak awal, usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia kanak-kanak awal, berbagai macam istilah diberikan pada periode prasekolah sekolah ini, yaitu orang tua sering menyebut periode ini sebagai periode problem age atau troublesome age. Dikatakan demikian sebab pada periode ini orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku, misalnya keras kepala, tidak menurut negativistis, keras kepala, tidak menurut negativitis, temperatured, temperatures, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang irasional atau tidak masuk akal pada siang hari dan sebagainya. Problem tingkah laku ini menyebabkan pada periode ini anak-anak tersebut kurang menarik penampilannya bagi orang tua dibandingkan ketika berada pada periode bayi. Keadaan ini menyebabkan periode anak-anak prasekolah merupakan masa yang tidak menarik atau not appealing bagi orang tua. Sifat ketergantungan
anak pada periode bayi merupakan hal yang menarik bagi orang tua dan saudaranya. Sekarang si anak mulai tidak mau atau menolak tingkah laku kasih sayang orang tua atau saudara-saudaranya. Para guru atau pendidik menyebut periode ini sebagai usia prasekolah, preschool age, yaitu memasuki taman kanak-kanak. Sekolah periode persiapan untuk masuk sekolah dasar. Biasanya anak-anak usia 2-6 tahun memasuki taman kanak-kanak. Sedangkan para psikolog memberikan istilah pada periode prasekolah ini sebagian usia para gang atau pragang age. Dikatakan demikian karena pada periode ini anak-anak harus mulai belajar dasar-dasar tingkah laku sosial sebagai persiapan untuk penyesuaian dirinya terhadap kehidupan sosial yang lebih tinggi nanti setelah dewasa. Selain itu, para psikolog menyebut pula periode prasekolah sebagai periode eksplorasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubay. Maaf, sebelumnya Fadil boleh ACC Kak Putri dulu nggak? Siap. Baiklah, berikutnya ada ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Ciri-ciri masa kanak-kanak awal menurut orang tua, masa kanak-kanak awal merupakan masa-masa yang mengandung masalah atau usia sulit atau masa bermain. Menurut pendidik, masa kanak-kanak awal merupakan masa atau usia prasekolah atau preschool age. Menurut psikolog, masa kanak-kanak awal merupakan masa negatif. Masa usia belajar berkelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, masa kreatif. Dengan demikian, ciri-ciri kanak-kanak awal tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun kekurangan dari salah satu ciri-ciri tersebut merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh orang tua ataupun masyarakat. Selanjutnya, Adil. Slide selanjutnya, Adil. Yang ciri-ciri ini. Slide berikutnya, Adil. Oke. Yang mana, Bay? Belum berganti. Slide-nya belum berganti. Slide selanjutnya. Iya, yang ini, yang usia kanak-kanak akhir atau ciri-ciri.
Ya, sudah saya bacakan tadi. Oke. Memang usia kanak-kanak akhir udah di ini kan? Yang akhir belum. Tadi baru yang awal saya bacakan. Oke, ini yang akhir. Oke. Nah, baiklah, berikutnya ada masa usia kanak-kanak akhir, rentang usia 6 hingga 13 tahun. Pada masa ini, pada masa kanak-kanak akhir atau late childhood, atau masa anak sekolah ini, berlangsung dari umur 6 tahun hingga 12 tahun. Selanjutnya, Konstan menamakan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Adapun Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya sense of accomplishment, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan itu. Kondisi inilah kiranya yang menjadikan masa anak-anak ini memasuki masa keserasian untuk bersekolah. Next, bye. Iya, Din. Berikutnya ada ciri-ciri dari masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua pada usia kanak-kanak akhir adalah usia yang menyulitkan di mana anak tidak mau menuruti perintah dan di mana anak banyak dipengaruhi oleh teman sebaya dan anggota keluarga lain. Dalam keluarga yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan saling mengejek dan sering terjadi pertengkaran dan sering terjadi serangan dalam bentuk fisik. Yang kedua, label yang digunakan oleh pendidik. Para pendidik melabelkan usia kanak-kanak adalah usia atau pada usia sekolah. Masa ini para pendidik memandang sebagai periode kritis. Yang berikutnya, dalam dorongan berprestasi, di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Sekali terbentuk kebiasaan untuk bekerja di bawah, di atas, atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa. Berikutnya, ahli psikologi menganggap usia kanak-kanak akhir adalah usia berkelompok, suatu masa di mana perhatian pertama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Para psikolog menemukan masa akhir anak-anak adalah masa kreatif, masa dalam rentang kehidupan di mana akan menentukan apakah anak-anak akan menjadi konformis atau mencipta karya yang baru dan original. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salvan Al-Jufri. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya moderator. Oke. Tugas-tugas perkembangan periode kehidupan manusia. 1. Menurut Hafiz Hurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia, tetapi sebaiknya masyarakat apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang terjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Hafiz Hurs adalah kematangan fisik,
tuntunan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Slide selanjutnya, Fadil. Adapun satu, pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lain dikemukakan oleh Hafiz Hur sebagai berikut. Satu, masa bayi dan anak-anak. Dua, belajar berjalan. Tiga, belajar makan makanan padat. 4, belajar berbicara. 5, belajar mengendalikan pembangunan kotoran tubuh. 6, mencapai stabilitas fisiologik. 8, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. 9, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. 10, belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Slide selanjutnya, Fadil. Dua, masa anak sekolah. Belajar. Satu, belajar fisik untuk bermain. Dua, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. 3, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya. 4, belajar peranan jenis kelamin. 5, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. 7, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari. 8, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai. 9, belajar membebaskan ketergantungan diri. 10, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Slide selanjutnya, Fadil. Tiga, masa-masa remaja terbagi menjadi 10. 1, menerima keadaan jasmani dan menggunakannya secara efektif. 2, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita. 3, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial. Mencapai kemandirian emosional dan orang tua dan orang dewasa lainnya. 6, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. 7, perkembangan skala nilai. 8, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih adekuat. 10, persiapan mandiri secara ekonomi. 11, pemilihan dan latihan jabatan. 12, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Baiklah, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Sebentar. Saya harus ngetik dulu. Baiklah, kepada Rasmatan Khairul Alamin, persilakan.
Baiklah, slide selanjutnya, Dil. Ini slide 4, slide 11. Ini tinggal baca aja, Pak. Ini di share screen masih slide 10. Ini udah screen slide 11. 11 ya? Kok Kak sini masih Kak 10 ya? Yang 10, 3, masa remaja. Yang keempat, masa dewasa awal. Iya, Kak sini tak muncul pula dan masa dewasa awalnya. Udah muncul. Oke, dah. Baiklah, selanjutnya itu masa dewasa awal. Yang pertama itu mulai bekerja. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Yang ketiga, belajar hidup dengan suami istri. Yang keempat, mulai membentuk keluarga. Kelima, mengasuh anak. 6, mengelola atau mengemudikan rumah tangga. 7, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara. Dan ke-8 itu menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Next. Selanjutnya itu masa usia madya atau masa dewasa madya. Yang pertama itu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua itu menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat itu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang kelima itu mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Dan yang keenam itu mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Next. Selanjutnya itu mempersiapkan karakter pada anak sejak usia dini. Yang pertama itu pendidikan dan pengembangan karakter anak sebaiknya dilakukan sejak usia dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Pada usia 1 hingga 6 tahun, karakter anak mulai terbentuk dan berkembang dengan pengaruh kondisi lingkungan serta pengalaman yang didapat dalam masa pertumbuhannya. Karena itu, harus langkah lebih maju serta bijaksana dalam menerapkan pola asuh yang tepat dan melatih 6 keterampilan dasar yang sangat penting untuk tumbuh kembang optimal anak, yaitu kognitif, verbal, motorik, halus, kreatif, interaktif, dan fisik. Namun 6 keterampilan dasar tersebut belum cukup, karena si kecil juga perlu mengembangkan karakter anak agar siap menghadapi masa depan. Ada 5 karakter yang sebaiknya diasah sejak dini agar anak siap menghadapi masa depan. Karakter-karakter anak tersebut adalah mandiri, adaptif, banyak akal, berani, dan gigih. Next. Itu langsung kesimpulan. Oh, baiklah. Saya langsung balikan kepada moderator. Oke, jadi sebelum lanjut ke kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Oh iya, Dil. Untuk yang pertanyaan ini, pilih yang belum bertanya dulu ya. Iya. Kalau yang oke. Pertanyaannya itu, saya akan membuka 3 pertanyaan. Yang mau bertanya, silakan. Yang sudah bertanya, tak apa-apa.
Tapi yang belum bertanya silakan. Izin bertanya. Izin bertanya kelompok penyaji. Izin bertanya kelompok penyaji. Oke, Izin pertama dari bertanya. Afia Cahya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Ya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut analisa penyaji, tugas-tugas perkembangan anak ini, menurut kelompok penyaji, tugas-tugas apa yang telah tercapai dan tugas-tugas apa yang belum tercapai? Jika sudah tercapai, tugas-tugas apa yang telah dicapai? Dan jika belum, tugas apa yang belum tercapai? Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Oke, Manja Nurani. Silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manja Nurani izin dalam mempersiapkan karakter pada anak. Tadi kan dijelaskan ada masa anak-anak dan masa anak-anak akhir. Nah, di sini caranya karakter pada anak jauh jadi sedikit kurang jelas, Manja. Agak sedikit putus-putus. Pertanyaannya boleh ditulis di WA aja biar nggak berantakan. Yang bertanya tulisnya langsung ke WA aja biar nggak terputus-putus. Pas di sininya kan agak sedikit putus-putus ya. Jadi
Fadil, Dil. Ya. Ini kan ada 2 pertanyaan nih. Tadi Afia sama si Manja. Satu lagi itu siapa? Coba pilih siapa yang bertanya. Izin bertanya. Oke, Lisa Mesinta. Silakan. Apa pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bisakah kelompok penyaji menyebutkan contoh dari 6 keterampilan dasar yang sangat penting untuk tumbuh kembang optimal anak, yaitu kognitif, verbal, motorik halus, kreatif, interaktif, dan fisik. Sekian dan terima kasih. Baiklah. Sesi pertanyaan ini cukup di sini. Berikan kami waktu selama 15 menit untuk mencari jawaban. Coba Lisa Mesinta, pertanyaannya diulangi lagi. Ada yang ketinggalan. Baik, boleh pindah ke slide bawah. Oke.
teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab pertanyaan dari 3 penanya. Baiklah, pertanyaan dari Afia akan dijawab oleh Ubaidillah Akbar. Ada Ubaidillah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afia, yaitu tugas-tugas apa saja yang sudah tercapai atau belum tercapai pada usia perkembangan anak, remaja, dan dewasa. Nah, menurut analisa kami, umumnya anak-anak, remaja maupun dewasa sudah menguasai keseluruhan dari tugas-tugas pada masa atau periodenya masing-masing. Seperti contoh pada masa anak-anak, pada masa ini anak-anak sudah menguasai seperti keterampilan berbicara maupun makan makanan yang padat. Terus pada masa anak-anak akhir, sekitar usia 6 hingga 12 tahun, anak-anak sudah menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, serta berhitung. Nah, pada masa remaja, pada masa ini, anak-anak sudah menguasai seperti mempersiapkan karir untuk masa depan. Selanjutnya pada tahap dewasa, pada tahap ini mereka sudah dapat mandiri seperti mulai mencari kerja maupun mencari pasangan hidup. Nah, adapun tugas-tugas peserta didik yang telah tercapai berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu pada tingkat SLTP rata-rata mereka sudah menguasai semuanya. Seperti contohnya memantapkan nilai dan cara bertingkah laku dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedua, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya pada tingkat SLTA juga sama, seperti pada tingkat SLTP, pada dasarnya mereka sudah menguasai keseluruhan dari tugas-tugas perkembangan pada masa ini. Seperti contohnya, mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya, lalu mencapai kematangan dalam pertumbuhan jasmania yang sehat, lalu juga mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kelompok menyaji. Ya, silakan Nafia. Izin menjawab pertanyaan dari Lisa, yaitu bisakah kelompok penyaji menyebutkan contoh-contoh dari 6 keterampilan dasar? Sedikit saya menjawab. Dari kognitif ini, anak mampu memecahkan masalah yang ada, bisa memahami sesuatu dengan mudah dan mengatur pola pikir, dan mengingat dengan baik. Nah, untuk yang verbal, membangun pengertian dasar dalam bahasa, motorik halus, yaitu lebih berfokus kepada perkembangan si anak yang terjadi di dalam tubuhnya seperti merangkak, menggunakan pensil. Nah, untuk yang kreatif yaitu mampu membuat karyanya dengan sendiri seperti menggambar. Interaktif yaitu kemampuan dalam anak. Interaktif ini bisa dimulai dari balita dengan
daya tangkap yang berbeda-beda. Mereka mampu memahami perkataan orang di sekitar memasuki usianya 2 tahun. Nah, untuk yang fisik, pertambahan berat badan dan tinggi badan. Sekian, terima kasih. Siapa lagi teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Lisa Mainsinta?
Siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan Lisa Maisinta? Adil, izin menjawab pertanyaan dari Lisa tadi, izin mendapatkan jawaban. Oke, silakan Rosmatan Nurul Amin. Baiklah, contoh untuk kognitif itu yang pertama membaca, yang kedua itu mengingat, yang ketiga itu penalaran logis, dan yang keempat itu memperhatikan. Selanjutnya itu contoh verbal. Contoh verbal itu tentang berbicara dan menulis dan menguasai keseharian lain-lainnya. Selanjutnya itu motorik halus. Ya, contohnya itu yang pertama bermain dengan karet, yang kedua itu bermain dengan kertas, yang ketiga itu mengajari anak makan dengan sendok, dan keempat itu menyusun blok dan puzzle. Selanjutnya itu contoh kreatif. Kreatif itu bisa menggambar atau
mengajak anak membuat sesuatu mainan dari kertas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu interaktif. Contohnya itu kita balita itu berbicara dengan kita atau seseorang yang dianggapnya itu lawan bicaranya. Selanjutnya itu contoh fisik, yaitu kita itu mengajak anak tersebut melakukan kegiatan seperti jalan-jalan santai atau jogging atau bermain bola atau semacamnya gitu. Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Silakan, Ubay. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Manja, yaitu apakah ada maksudnya bagaimanakah cara membentuk karakter anak pada masa awal dan juga pada masa akhir? Menurut saya, cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anak pada masa awal, yang pertama, emosional dengan orang tua, saudara, ataupun orang lainnya. Yang kedua, mengajarkan anak ilmu agama agar anak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membentuk karakter anak pada masa akhir dapat dilakukan dengan cara yaitu mengadakan hubungan dengan teman sebaya, guru, maupun orang di sekitarnya. Lalu juga mulai mengembangkan sikap tanggung jawab anak terhadap kewajibannya seperti belajar dan lain-lain. Selanjutnya juga mengajarkan ilmu agama agar anak menjadi orang yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk faktornya sendiri, menurut saya faktor yang harus diperhatikan dalam membentuk karakter anak pada tahap ini adalah orang tua ataupun guru tidak boleh terlalu memaksakan anak untuk belajar terlalu keras, karena pada masa ini anak-anak masih belajar atau menangkap segala sesuatu atau pengalaman yang terjadi di sekitarnya. Jadi lebih baik anak tersebut belajar secara alami, namun tetap dibimbing oleh orang tua maupun guru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambah, dipersilakan kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Manja atau pertanyaan yang lain? Dipersilakan.
Baiklah, kalau semua pertanyaan sudah terjawab, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu menurut orang tua, masa kanak-kanak awal merupakan masa yang mengandung masalah atau usia sulit masa bermain. Menurut pendidik, masa kanak-kanak awal merupakan masa atau usia prasekolah atau preschool age menurut psikolog. Preschool age. Menurut psikolog, masa kanak-kanak awal merupakan masa usia belajar kognitif, masa usia belajar kelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, masa kreatif, tingkat kematangan fisik dan mental setiap individu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Baiklah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih penyaji. Terima kasih kelompok penyaji. Silakan di lift. SS dulu, Fadil.